Apapun akan aku lakukan. Kamu tidak pernah tergantikan, Rin. Mbak Arini. Meros? Ada lebih dari 10.000 kota yang bagus di dunia ini. Kenapa mereka harus ketemu di Budapest coba? Itu namanya takdir, Har. Takdir buat poligami lagi. Mau kamu nikah denganku, Mei? Keinginan Bunda. Apapun akan kulakukan kecuali yang itu. Demi aku, demi Nadia, demi Nadia. Arini? Bunda mau meninggal ya, Om. Kita mau bikin partu Surga yang Tak Dirindukan. Asma sambil lagi nulis buku, saya lagi nulis skenario. Saya harus berterima kasih dengan Pak Manoj ya, karena beliau akhirnya berhasil membuat Asma Nadia menyelesaikan novel Surga yang Tak Dirindukan yang kedua. Mbak Asma sangat hati-hati dalam mengemas kisah cinta yang tetap dalam koridor syariah Islam. Walaupun suami istri bukan berarti harus dipenuhi oleh adegan pelukan atau ciuman. Bagaimanapun cinta sejati itu tidak perlu ditunjukkan dengan kontak fisik, dan itu yang sangat ingin dia jaga di film ini. Aku udah feeling sih, karena aku tuh udah sempat ngomong sama Pak Manoj. Aku bilang, Pak, ini skenario bagus sekali. Terus pas kemarin, Bella kita bikin yang kedua. Tuh kan, I told you, iya, dia bilang gitu. Surga yang Tak Dirindukan kedua. Halo Budapest. Kita di Saint-Andre dan ini memang kelihatannya panas dan terik, tapi sebenar-benarnya sangat-sangat dingin. Saya pengen membawa film Surga yang Tak Dirindukan ini ke Eropa. Kenapa Eropa? Ya karena bangunan-bangunannya memang bangunan-bangunan yang beginilah. Eropa itu ciri khasnya itu adalah bangunan-bangunan dulunya adalah kejayaan sebuah kekaisaran. Jadi peninggalan-peninggalannya itu sangat artistik sekali. Intinya pokoknya saya lagi cari tempat di Eropa. Nah, kita nemu Budapest. Nora mendapat tawaran ini daripada MD Production di mana mereka call agent from Malaysia. First Nora sangat excited because untuk bekerja sekali lagi bersama dengan Indonesian, di mana sebelumnya Nora bekerja dengan Warkop hanya 1 scene, and then di sini ada 35 scene. Action. Waduh sayang, bau kamu kok beda lagi ya? Semacam aroma rempah-rempah. Iya mas, tadi pakai cabai. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim, kok ente lagi sih? Potensinya luar biasa dan saya nonton aja saya sampai bisa geli ketawa. Ya ada beberapa adegan, padahal ini drama dan bisa ketawa di momen komedinya, jadi dapet banget. Dan that's just the beginning, baru start. Sayang, bau kamu kok beda lagi ya? Kali ini semacam aroma rempah-rempah. Iya mas, lagi pakai koyo cabe. Astagfirullahaladzim. Terus. Kamu ke sana. Lari terus sana. Nah, terus gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, ya, siap ya. And cut. Okay, good. Good. Justru kalau yang kedua gini aku ngerasa di sini tuh Nadia, perannya Nadia itu sangat besar sekali dalam film yang kedua, dalam Surga 2 ini, karena di sini chemistry antara ibu dan anak juga sangat kuat sekali, bonding mereka juga sangat kuat sekali. Dan gimana jadi mereka tuh memang di film ini tuh Nadia adalah kunci semuanya. Ceritanya Nadia itu sudah lama nggak ketemu De Akbar. Terus pas ke Budapest, ceritanya tiba-tiba ketemu sama Akbar. Tante Mei. Nadia. Meros, ya Allah. Saya rasa banyak yang bisa relate ke karakter Meros ini karena dia kalau dia pernah nonton SCTV 1 pasti ngerti dia orang yang rapuh, sensitif dan banyak trauma dari masa lalunya. Dan di film yang kedua ini kita bisa lihat dia bangkit, dia menjadi perempuan yang lebih tangguh lagi, lebih kuat. Pastinya karena dia lebih spiritual juga lebih sabar, lebih ikhlas, lebih bijaksana dan nggak over emosional di sini. Kita juga bisa melihat dia jatuh cinta akhirnya. Jadi dia melihat tuh ada bunga, terus keluar, terus LOVF yang menyusun begitu, terus jadi love, terus baru kemudian seal seperti itu di luar itu set. Kenapa love itu jadi Mungkin karena udah paham juga karakternya Mas Anung seperti apa, pola kerjanya juga sudah cukup hafal. Karena Mas Anung kan memang orangnya kalau kerja cepat sekali, terus pacingnya tuh cepet banget gitu. Kalau menjelaskan sesuatu juga tok gitu. Jadi kalau kitanya sebagai aktornya juga nggak siap, ya mungkin baru akan menjadi problem ya gitu, karena mencernanya agak lebih sulit. Tapi sejauh ini sih cukup kayaknya sekian tahun sama Hanung Bramantyo hafal lah karakternya kurang lebih seperti apa. Ready? And action. Tahu kenapa love terdiri dari 4 huruf? Karena tiap-tiap hurufnya itu ibarat tiang penyangga atap rumah. Jaraknya tidak saling berdekatan, tapi saling menyangga. Pada hakikatnya cinta. Saling menjaga, saling memberi ruang. Khalil Gibran, sang pecinta. Kalau untuk kekuatan novelnya, kalau buat saya lebih kuat yang kedua karena memang karakternya juga lebih banyak. Di sini ada muncul karakter Dr. Syarif Christoph yang diperankan oleh Reza Rahadian gitu, dengan karakter yang charming gitu ya, kemudian dandanan juga yang beda dengan Pras gitu ya, tapi sama-sama memikat hati. Mbak Arini? Saya? Ya, saya mau minta tolong untuk bisa membacakan buku ini kepada sahabat-sahabat saya. Oh maaf, saya Syarif Christoph. Saya dokter spesialis kanker di sini. Dokter Syarif juga adalah kunci dari kelanjutan cerita kita ini. Dokter Syarif yang seorang dokter yang sangat baik sekali, yang nanti juga kalian bakal tahu dia bakal apa yang akan dia lakukan untuk keluarga kami.
It's a complicated story sebenarnya karena Dr. Syarif sebenarnya sebagai seorang dokter yang praktek di Hungaria gitu, tinggal di Hungaria karena dia juga keturunan ayahnya berasal dari sini, ibunya dari Semarang. Hubungannya dengan Arini memang sebatas hubungan antara pasien dan dokter gitu. Jadi tidak ada special relationship di dalam situ. Hanya ternyata antara Arini, kemudian Meros, Pras itu kan story ini tuh connecting the dots gitu ya, in between them gitu. Karena ternyata waktu dia ketemu Arini kan dia nggak tahu apakah Arini kenal dengan Meros atau tidak, sampai semuanya kemudian terbuka gitu, sampai semuanya menyatu nih, ketemu antar titiknya gitu. Itu yang mungkin menarik ya, skema plotting ceritanya menarik. Bella kan bisa nyanyi ya, karena dia di BBB juga nyanyi. Ya pastinya banyak yang lebih bagus dari Bella, tapi aku nggak hanya butuh orang yang bisa nyanyi, tapi aku butuh orang yang komit. Awan hitam bergulung-gulung mengabarkan berita pahit. Aku udah di dalam studio, di studionya Teh Meli. Nah sekarang mau take. Bismillahirrahmanirrahim, doain ya. Bisakah aku jadi langit, biar ku lindungi mendung. Proses rekaman alhamdulillah lancar. Ya lega lah, mudah-mudahan lagu ini juga menginspirasi banyak orang. Hatiku bertudung menutupi kenyataanku. Ciptakan lagunya dengan melodi yang sederhana, tapi liriknya tuh zaman sekarang banget. Kamu biasa denganku, kamu biasa ada aku, namun hidup ini jangan berhenti hanya bila aku pergi. Harapannya mudah-mudahan karena soundtrack itu adalah kan musik lagu yang didedikasikan untuk sebuah karya film, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu atau mensupport lebih tepatnya mensupport gambar, mensupport cerita lebih bagus, lebih dramatis gitu. Yang kedua pokoknya penasaran. Itu kan juga anak Meros kan masih kecil, jadi kita mau tahu besarnya itu kayak apa. Dia nanyain ibunya yang asli atau enggak, kita pengen tahu. Nah itu ternyata yang menimbulkan banyak pertanyaan buat orang. Mereka ternyata segitu penasarannya, segitu perhatiannya terhadap kelanjutan hubungan poligami ini, makanya mungkin dibuat kedua gitu. Ada banyak hal yang terjawab dari penasaran teman-teman. Jadi kalau ada yang merasa masih menggantung, ada yang merasa pengennya begini dan begitu, insya Allah semuanya dituntaskan di surga yang tak dirindukan kedua. Jadi bagi para yang sudah punya anak, pasti akan merasakan sekali gimana rasanya untuk bisa selalu ada di samping anak itu gitu, anak kita. Film ini saya bikin dari penonton point of view. Jadi saya lagi bawa mereka ke dalam. Bukan mereka nonton sesuatu, oh udah pulang. No, they will be involved, connect. They will be involved. Mei? Aku mohon, please titip Akbar. Sayangi dia dan jaga dia. Mas, Mei. Aku belum bisa memberikan dia apa yang dia butuhkan untuk sekarang. Mas, kita harus jelasin ke Mei.
Tante Mei. Mbak, kamu kemana aja, Mei? Hah? Kenapa kamu nggak pernah ada kabar? Jujur aku berat untuk bisa datang ke sini hari ini, tapi aku rasa memang aku harus. Mas, apa kabar Mas? Baik? Baik. Oke. Makasih Mas. Mbak, udah jagain Akbar selama ini. Mei, kamu nggak perlu bilang terima kasih. Selama ini aku dan Mas Pras udah menganggap Akbar itu seperti anak kita sendiri. Ya kan, Mas? Dan Nadia juga sayang banget sama Akbar. Akbar itu udah seperti adiknya Nadia, Mei. Aku nggak akan lupa itu, Mbak. Kamu hati-hati ya, Mei. Waalaikumsalam. Meros? Mbak Arini. Nadia ingin mewujudkan keinginan Bunda. Namun hidup ini Mau kamu nikah denganku, Mei? berhenti hanya bila aku pergi. Apapun akan kulakukan kecuali yang itu. Demi aku, demi Nadia, demi Nadia. Awan hitam bergulung-gulung mengabarkan berita pahit. Aku harus gimana pada cintaku? Bisakah aku jadi langit, biar ku lindungi mendung
menutupi kenyataanku, menangis sekaligus tersenyum pada takdirku. Tak bisa kau paksa cintaku berpindah kepada yang lain sampai nafasku habis. Ku mau denganmu. Bisakah aku jadi langit, biar ku lindungi mendungmu. Tak ku biarkan duka berkawan